Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sudah 4 hari PPKM darurat diberlakukan di Jawa Bali. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus corona yang kian mengganas selama sebulan terakhir. Walau kita memakai kata darurat, jangan harap hasilnya segera terasa seperti saat kita makan cabai. Bagaimana sebetulnya kerja keras pemerintah mengendalikan penularan COVID-19 dan apa skenarionya jika ternyata PPKM darurat tidak mampu melawan si virus? Bersama saya, Zilvia Iskandar, inilah Indonesia Town Hall, aksi darurat redam virus. Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID, seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini. Presiden merintahkan kita semua melakukan dengan tegas dan terukur. Tadi kami sudah bicara dengan para gubernur dan wali kota bupati dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas. Pemirsa, sudah bergabung 4 narasumber dan 1 panelis dari sambungan Zoom. Ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang sekaligus merupakan Koordinator Penanganan COVID-19 di Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam, Pak Luhut. Malam, Zilvia. Baik, dan berikutnya adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Pak Fadil, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan di studio Metro TV ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena, kemudian Ketua Tim Mitigasi Dokter Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Adib Kumaydi. Selamat malam, Bang Melki, Dr. Adib. Selamat malam, Mbak Zilvia. Selamat malam, Mbak Zilvia. Dan ada juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat IAKMI, Hermawan Saputra, yang pada malam hari ini akan menjadi panelis. Mas Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Zilvia. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Sudah dilarang mudik, masih saja bebal. Dilarang tanggal sekian, gak jadi soal, mudik aja duluan sebelum ada penyekatan. Semua sebetulnya sudah terprediksi kok. Lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang bukan hal baru di Indonesia. Ya, tapi sayangnya sebagian dari kita ngeyel ya, egois, nggak belajar-belajar. Kita sebetulnya sudah diwanti-wanti belajarlah dari India. Pergerakan dan kerumunan manusia di masa pandemi COVID-19 adalah sumber malapetaka. Ditambah lagi ganasnya varian baru Delta asal India. Varian Delta bisa menyebar dalam waktu 10-15 detik saat seseorang berpapasan dengan orang lain tanpa masker. Dan tidak lupa, semakin minusnya kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, meruntuhkan semua usaha yang kita bangun selama ini untuk pulih. Rekor demi rekor terjadi. Penambahan kasus tertinggi dalam sehari tembus 31.000 kasus. Dan hari ini pemirsa, ada 728 nyawa manusia hilang dalam sehari karena COVID-19. Rumah sakit full, kolaps. Bunyi sirine ambulans di mana-mana. Antrian pengisian tabung oksigen yang dulu kita lihat di India sekarang terjadi di Indonesia. Masyarakat tertatih-tatih mencari rumah sakit yang masih bisa menerima pasien. Nakes pun tumbang. Nah, saat kondisi sudah segenting inilah, akhirnya pemerintah pusat memutuskan menerapkan PPKM darurat di Jawa Bali. Meski banyak yang bilang telat, ujungnya kita akan bilang lebih baik telat daripada tidak sama sekali. PPKM darurat meniadakan sejumlah aktivitas ekonomi. Intinya adalah bagaimana menekan mobilitas masyarakat di luar rumah. Karena itulah penyekatan dilakukan di mana-mana. Pengawasan oleh aparat TNI, Polri, Satpol PP dilakukan dengan lebih serius. Semoga program vaksinasi COVID-19 juga digeber habis-habisan. Target 1 juta hingga 2 juta orang divaksin per hari dikejar terus. Sentra vaksinasi kini dibuka di mana-mana. Syarat KTP domisili sudah ditiadakan.
Nah, ketika semuanya sudah dipermudah, tinggal masyarakatnya saja yang harus mau diajak bekerja sama. Jangan tidak mau divaksin karena alasan-alasan yang tidak logis. Vaksin bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk melindungi orang yang kita sayangi. Kita semua sudah lelah, ya, tapi kita harus bertahan. Jangan menyerah. PPKM darurat adalah kesempatan kita untuk memperbaiki keadaan. Simpan dulu penyakit egois dan bebal yang kita miliki. Hanya dengan kerjasama mematuhi protokol kesehatan kita bisa menghadapi pandemi ini. Baik pemirsa, saya akan langsung bertanya kepada Koordinator Penanganan COVID-19 Jawa Bali, PPKM Darurat Jawa Bali, Pak Luhut. Saya ingin kita bersama melihat bagaimana potret sejumlah kemacetan yang terjadi di Jabotabek selama pemberlakuan PPKM Darurat. Apa sebetulnya yang terjadi? Apa laporan yang Anda terima, Pak Luhut? Kenapa ini masih terjadi? Saya kira itu kan kemarin ya. Kalau hari ini saya kira Dirjen Fadil bisa cerita sudah banyak kemajuan. Jadi ya memang mungkin sosialisasinya di hari Senin, Minggu sampai Senin itu juga mungkin belum utuh. Tapi saya pikir hari ini sudah cukup bagus. Kita ada sekarang sistem yang mengecek mobilitas daripada masyarakat dengan menggunakan Facebook Mobility dan Google Traffic. Nah, ini saya kira Facebook Mobility dan Google Traffic ini juga kita menggunakan cahaya malam NASA dan NOAA. Saya kira NASA dan NOAA ini juga memberikan perspektif yang lebih bagus, sehingga dengan 3 macam ini tadi kita bisa melihat pergerakan dari setiap daerah. Tadi sudah saya briefingkan kepada Gubernur, Kapolda dengan Pangdam, para bupati mengenai ini. Dan tiap hari, mungkin dari Kamis akan lebih bagus lagi, karena saya sudah tulis surat ke Google untuk mereka memberikan kita sampai detail, lebih detail daripada ini. Jadi saya pikir masalahnya sudah oke. Jadi kita sampai mengandalkan teknologi. Tapi Pak Luhut, kalau menurut Anda, apakah sebetulnya penyebabnya dalam beberapa hari ini karena memang masih banyak perusahaan yang memaksa karyawannya untuk masuk? Ya, masih saya pikir sosialisasi tadi, tapi saya pikir mulai besok akan tambah baik lah. Dari hari ke hari kan ditambah baik. Jadi kita juga tidak bisa terus expect langsung jalan. Nah, memang masih ada saya lihat himbauan-himbauan yang tidak perlu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh untuk tidak patuh di sini, yang saya kira Jenderal Fadil dengan jajarannya sudah bekerja juga. Jadi saya pikir kalau saya mau cerita sedikit, dan saya sudah cerita sebenarnya di macam-macam, tapi kalau saya bikin garis besar sedikit supaya jangan ada salah mengerti, kita tuh tidak ada yang terlalu kita panikin. Karena semua jelas, kita kan urusannya obat. Kedua urusannya tempat tidur rumah sakit. Yang ketiga oksigen. Yang keempat vaksin. Yang kelima yang ini nih tadi. Jadi protokol kesehatan ini. Nah, jadi kalau 5 ini kita tata dengan baik, dengan tadi PPKM darurat ini, maka kita melihat dalam 12 hari ke depan, mestinya setelah 12 hari ke depan dari sekarang, mestinya keadaan ini akan lebih bagus. Jadi kami sudah buat skenario-skenario yang baik, skenario 1, skenario yang positif, tapi kita sudah buat juga worst case skenario di mana saya sudah singgung tadi kalau sampai lebih dari 40.000 per hari yang kena, atau katakan sampai 50.000. Apa yang akan segera kita siapkan untuk itu? Yang pertama saya pikir oksigen ya. Itu harus kita siapin. Nah, semua itu sudah kita buat skenarionya. Jadi tidak ada yang tidak kita hitung. Jadi kalau ada yang tanya di luar, banyak masalah lempar anduk saja gitu. Berarti dia sangat menganggap enteng kemampuan bangsanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Sepanjang kita semua kerja benar.
Pak Luhut, sebentar. Jadi kita belum perlu panik penting. dengan kondisi kita saat ini. Kita tidak perlu panik karena kita masih bisa menghandle semuanya, Pak Luhut. Benarkah demikian? Iya, ya makanya saya dengerin dulu, jangan kau potong, biar saya dengerin, biar ketua nanti kalian silakan intervensi. Jadi dengan kita buat siap ini semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Kita waspadai, yes. Ya, kita waspadai, yes. Jadi semua sudah tahu apa yang berbuat apa. Bahwa di sana sini ada masalah dan banyak masalah, yes. Kita tahu itu. Tadi ada yang bilang, kenapa tidak minta ke luar negeri? Sudah, saya sudah hubungi sama teman saya, counterpart saya di Singapura. Barusan juga saya bicara, saya sudah bilang, berandai worst case scenario kami, kalau sampai lebih dari 40.000, 50.000 orang, kami mungkin perlu oksigen. Ya mungkin 1.000 ton, bisa nggak kau siapin kami itu? Sudah kita omongin, terus lagi kita bicara negara yang lebih besar lagi. Kalau begini-gini bisa nggak? Bisa. Tadi misalnya kami sudah dapat bantuan tabung oksigen, sudah dibawa pakai Hercules ke tanah air. Itu kan langkah-langkah antisipasi yang sudah kita buat. Kan banyak orang pintar juga, bukan di luar aja yang pintar, di pemerintahan ini banyak pintar-pintar yang pengalaman-pengalaman. Izin Pak Luhut, tapi telat nggak kalau kita baru minta bantuan ketika kasusnya sudah mencapai 40.000, Pak? Ya kita hitung sekarang, kalau kasus itu sudah kita, tadi baru nih Jody tanya saya, Pak, kapan kira-kira kita kasih warning ke tempat tadi teman Bapak bicara? Saya bilang, Jod, kita lihat 3-4 hari ke depan. Ya kalau 3 hari 4 ke depan masih saya akan, tadi sudah saya warning. Can you do me favor this, sudah saya omong. Ini semua kan perkawanan lagi. Dan mereka bilang, Pak Luhut no problem, we'll prepare it. Jadi saya bilang, okay, I'll let you know within days, apa yang kapan kira-kira kita lakukan. Tapi saya bilang sama dia, vaksin kami nggak ada masalah. Dia kaget juga, saya bilang kami vaksin 1,5 juta, bulan ini kami 31 juta vaksin, bulan depan kami 45 juta vaksin. Jadi Jakarta dengan Bali, by next month saya bilang sudah kita harapkan herd immunity. Baik. Kita hitung semua. Ya. Ya itu kira-kira. Jadi jangan ada di luar mengatakan wah ini tidak terkendali, semuanya terkendali, bahwa kemarin ada kurang gas atau oksigen. Saya akan tanya nanti Pak Luhut ke narasumber yang lain, menurut mereka benarkah sekarang situasinya terkendali ketika kita melihat sejumlah masalah terjadi di rumah sakit, masyarakat mengantri banyak tempat untuk mencari oksigen, obat-obatan dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Fadil, karena kita tahu kunci dari keberhasilan PPKM darurat ini adalah bagaimana pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Benarkah seperti kata Pak Luhut, semakin ke sini ini sudah hari keempat, situasi sudah semakin baik, kemacetan tidak terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin terjadi? Apa yang disampaikan oleh Menko tadi saya kira betul. Dan Sylvia juga mungkin dengan masyarakat bisa lihat ya. Hari Senin kemarin masih ada kemacetan, hari ini Jakarta lancar, baik di tol maupun di arteri. Demikian juga dengan titik-titik penyekatan itu. Terjadi penurunan yang cukup signifikan, bahkan seperti misalnya dari Tangerang itu bisa turun sampai dengan 70-75%. Dan kalau kita lihat juga Google Map Mobility, hari ini Jakarta hijau seluruhnya mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Indeks harian mobility juga turun. Jadi saya kira harapan kita untuk mendapatkan PPKM darurat yang semakin membaik, saya kira cukup bisa kita harapkan gitu Mbak Sylvia. Pak Fadil, sekarang banyak misalnya Pemprov DKI Jakarta sudah banyak melakukan sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan. Kita ingin tahu perusahaan mana sebetulnya, apakah betul akan ada perusahaan yang dipidana karena melanggar aturan PPKM darurat? Jadi begini Mbak Sylvia, Satgas di Polri ini kan ada, untuk menindaklanjuti PPKM darurat ini, Polri membuat operasi khusus penanganan COVID lanjutan. Yang namanya Aman Nusa 2. Di dalamnya itu ada Satgas Penegakan Hukum. Bagi mereka-mereka yang melanggar hukum, bukan hanya protokol kesehatan, mereka yang masuk kantor dalam aturan PPKM darurat ini seharusnya tidak, itu pasti akan kami tindak. Dan tadi sudah kita buktikan. Tadi pagi Satgas Gakum yang khusus dibentuk untuk
melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang membandel, yang harusnya WFH, kemudian tadi masih masuk di kantor. Tadi ada 4 kantor yang kita tindak. Di samping kita proses prokesnya, kita juga proses dengan menggunakan pasal Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, karena bisa saja akibat daripada kelalaian di masa darurat kesehatan ini, orang lain bisa tertular penyakit. Itu antara lain. Jadi sudah ada 4 perusahaan, Pak, yang akan dikenakan pasal pidana? Tadi ada 4 dan semua kita polis lain, termasuk ada 1 lapangan golf di daerah Depok sana. Mencoba-coba tetap bermain golf. Langsung saya perintahkan polis lain, panggil manajemennya, periksa, proses. Kalau itu melanggar hukumnya kita tindak. Ini hari ini. Belum lagi yang lain yang memang kita hanya lakukan penyegelan dengan menggunakan perda ya. Kita hentikan kegiatannya dan sebagainya. Ada 79 dalam 2 hari. Jadi saya optimis bahwa PPKM darurat ini semakin hari semakin baik. Gitu. Ya, kita harus optimis memang, Jenderal. Kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin mendengar bagaimana pendapat para narasumber di studio ini. Apakah betul kita sebetulnya meskipun banyak masalah tapi semuanya masih terkendali, kita tidak perlu panik, dan bagaimana supaya pelaksanaan PPKM darurat ini bisa lebih maksimal. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Indonesia Town Hall, aksi darurat redam virus. Saya ingin memberikan kepada panelis di sini, ada Mas Hermawan. Mas Hermawan, dari statement-statement yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi, kita dengar kondisi kita sekarang bisa dikatakan terkendali. Apakah benar menurut Anda kita sekarang dalam kondisi yang masih bisa kita kendalikan? Atau Anda punya pertanyaan yang Anda ingin tanyakan langsung kepada Pak Menko? Baik Mbak Zilvia, memang ada indikator output dan outcome ya yang kita lihat dari perjalanan COVID di kita, terutama pada bulan Juni hingga awal Juli ini. Pertama dari segi kapasitas rumah sakit yang memang sudah over capacity. Jadi ini adalah indikator output. Sementara juga indikator outcome, analisis terkait dengan angka kesakitan dan kematian bahkan memecahkan rekor ya. Kematian juga termasuk rekor kesakitan yang sudah menyentuh 31.000. Jadi mohon izin Pak Menko bertanya, bagaimana kita akan melihat efektivitas PPKM darurat ini. Tentu ada kewajiban yang ingin kita dapat dari masyarakat, tentu saja dengan kedisiplinan protokol 5M, tetapi juga kita pahami dari awal, ini juga menjadi tugas pemerintah adalah memastikan 3T, testing, tracing, dan treatment. Tetapi melihat kapasitas rumah sakit kita yang hampir semuanya over capacity, terutama di wilayah Pulau Jawa, ini agak menarik. Kita mulainya dari treatment, tracing, baru testing, karena treatment ini adalah menjamin ketersediaan kapasitas pelayanan, sumber daya, dan juga infrastruktur termasuk oksigen dan lain-lain seperti obat-obatan juga. Maka itu pertanyaan kita, ketika PPKM ini baru akan kelihatan hasilnya 12 minggu ke depan, 12 hari ke depan paling tidak, atau 3 minggu ke depan, nah kita akan berpacu dengan kesiapan kapasitas pelayanan ini. Oleh karena itu pertanyaan saya kepada Pak Menko, bagaimana program dan juga rencana aksi pemerintah dalam jangka pendek dalam 2 minggu ini, Pak Menko, terkait dengan treatment, testing, dan tracing. Testing juga masih sekitar 130.000 spesimen ya. Nah artinya kita seharusnya sekarang udah di antara 700.000 sampai 900.000 spesimen dari perspektif bagaimana kesehatan masyarakat. mengejar 3T itu di kala situasi vaskes kita semuanya keteteran. Silakan Pak Menko. Ya kita sudah targetin ya 150.000 sekarang. Kita pengen sampai 400.000 dalam beberapa waktu ke depan, dan itu sedang dikerjakan sekarang. Supaya kita bisa mendapat data lebih baik lagi. Saya kira sedang jalan dilakukan, dan tidak mudah juga, karena ya gimana ya masyarakat kita sendiri juga tidak mudah itu diurus. Tidak segampang bicara. Jadi kita punya program itu udah jelas. Nah, mengenai testing tracing ini saya kira dan treatment itu saya kira sedang jalan, dan kita sudah siapin juga tadi, karena kita itu dugaan kita, makanya tadi saya katakan bisa saja worst case skenario kita akan lari nanti di atas 40.000, 50.000 sampai 60.000 per hari yang infected. Itu bisa kita lihat. Nah, tapi yang kita jaga tadi treatment, sehingga jumlah yang meninggal kita bisa kendalikan sebaik-baiknya.
Dan kemudian tadi cuma mengenai treatment lagi, kita coba sekarang memilahkan dengan kriteria yang jelas orang yang boleh masuk rumah sakit oleh orang yang hanya di karantina. Misalnya pengalaman saya di keluarga saya, anak saya, menantu saya 3, supir saya, pengawal saya itu semua kena. Dan semua karantina sendiri. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Anak saya yang laki masuk rumah sakit 4 hari, itu keluar. Jadi itu bisa. Jadi itu sekarang kita jalankan model ini. Dan Presiden minta kriteria disusun, dan tadi saya kira oleh Menteri Kesehatan sudah diumumkan. Dengan juga kemudian ada telemedicine. Nah, dengan telemedicine tadi bisa memantau setiap orang yang punya gejala tadi. Kalau gejalanya tadi misalnya dengan oksigen saturasinya bagaimana, dia sesak atau tidak, fototoraksnya gimana. Jadi saya kira sudah ada langkah-langkah ini diambil dengan baik ya. Baik, oke. Dokter Adib, apakah selama ini pemerintah terlalu berfokus pada treatment, sementara tracing dan testingnya ketinggalan? Ya, jadi ada beberapa hal yang memang kalau kita bicara problematika yang sekarang yang terlihat, indikatornya memang bukan hanya indikator epidemiologis, tapi indikator di treatment. Artinya di hilir. Problematika di hilir inilah yang kemudian akan tampak di permukaan pada saat ini. Karena memang ini problem yang sebenarnya sudah kita prediksi dari 2 minggu yang lalu. Oleh karena itulah pada minggu yang lalu kami sampaikan juga kami minta untuk di PSBB diperketat. Dan kami sudah komunikasi dengan Pak Menko juga dan direspon dengan adanya PPKM darurat. Nah, terlepas dari istilah nomenklatur PPKM darurat ataupun PSBB diperketat, problem yang harus dilakukan adalah ini kerannya ini akan terus bertambah. Ini sudah banjir ini sekarang di fasilitas kesehatan. Problematika di hilir ini yang kemudian peningkatan over capacity tidak semudah juga kemudian menambah tempat tidur. Karena pada saat kita bicara contoh mamanya, kita bicara sekarang kebutuhan ICU. ICU bisa kita katakan full 100%. Okupansi rate-nya. Nah, pada saat kemudian kita bicara menambah kapasitas ICU, berarti ada kepentingan juga menambah sarana prasarana, menambah SDM tertentu yang memang punya kualifikasi untuk perawatan intensif, menambah juga obat dan alat kesehatan. Nah, inilah yang kemudian tidak semudah kemudian pada saat kita bicara treatment di hilir dengan hanya sekedar menambah itu. Oleh karena itulah kenapa kemudian intervensi di hulu ini menjadi penting. Betul. Intervensi dulu penting untuk mematikan kerannya. Nah, mematikan kerannya inilah salah satunya dengan kalau kita memakai nomenklatur sekarang PPKM mikro, itu yang harus dilakukan. Dan ini yang harus kemudian disadari oleh masyarakat. Kepentingan yang sekarang dilakukan ini adalah bukan untuk kepentingan problematika di rumah sakit saja. Ini memang untuk kepentingan bersama. Karena kalau ini tidak dilakukan, dan sekarang sudah terjadi, mohon maaf, saya bisa katakan rumah sakit kolaps. Kalau dibilang okupansi rate sekarang 70% nasional, tapi kalau kita bicara di semua kota besar, rata-rata sudah 100% okupansi rate-nya, baik ruang isolasi dan ruang ICU. Nah, inilah menjadi problem gitu, yang harus kita buat contingency plan. Kalau kita diajarkan ada contingency plan dengan keadaan extraordinary yang harus kita lakukan sekarang. Baik, oke. Mas Hermawan, ditambahkan sedikit? Menyambung apa yang disampaikan Dr. Adib, intervensi di hilir itu udah menjadi bahasan kita hari-hari ini. Tapi intervensi di hulu, ini juga mohon penjelasan Pak Menko pada akhirnya. Ini peranan RT, RW di basis kelurahan dan pemerintah desa itu sebenarnya sangat strategis Pak Menko terkait dengan community empowerment. Nah, di sini sebenarnya yang harus melakukan mitigasi resiko, early detection, sekaligus memang penyadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk bisa mengatasi problemanya yang disebut community based first aid. Tetapi di mana peran pemerintah kira-kira, mungkin kaitannya dengan Departemen Dalam Negeri, seperti apa yang menjadi skenario dan rencana teknis ini terkait dengan intervensi di hulu yang terkait juga dengan Dr. Adib. Ada dua ya, bagaimana intervensi hulu dan juga intervensi hilir melibatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan penerapan prokes. Bagaimana menjawab itu, Pak Menko? Begini, ini kan bukan kerjaan pemerintah semua. Ya, jadi semua masing-masing itu punya porsi. Pak Fadil ini ada porsinya. Tadi pengamat itu juga ada porsinya. Bupati ada porsinya, camat ada porsinya. Kepala desa ada porsinya. Jadi kalau kita semua bekerja dengan sama, itu baru menyelesaikan masalah. Tidak bisa cari ini kurang ini. Lah kalau hanya bisa kurang mah gampang. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu yang penting. Nah, kami sekarang mencoba menyelesaikan masalah-masalah itu secara terpadu.
Ya kita tahu itu masalah itu semua. Dan PPKM mikro itu juga masih jalan, tetap di dalam. Jadi Pak Fadil ini saya kira tanya beliau, sekarang itu masih melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah tertentu di DKI ini. Masih dilakukan itu. Tapi masalahnya ini kan banyak. Kalau dia mesti hitung juga bagaimana provokasi orang mengatakan tidak perlu itu. Kita harus beribadat dan sebagainya. Itu juga masalah. Jadi Anda melihat itu harus dari banyak angle. Ya, tidak boleh proses pengambilan keputusan itu hanya dari satu angle aja. Mesti lihat angle-angle lain sehingga dengan gitu lihat jalan tengah yang paling baik untuk ini adalah ini. Cara bertindak yang terbaik adalah begini. Itu saya kira jawabannya. Jadi tidak ada kita yang tidak tahu sampai sekarang ini. Semua itu kita paham sekarang ini. Oke, baik. Kenapa? Karena sistem yang ada itu sudah dibangun cukup untuk bisa memahami masalah ini dengan baik. Oke, sebelum saya ke Pak Kapolda, saya lempar dulu ke Bang Melki. Sebetulnya semua masalah sudah terpetakan, kita tahu masalahnya apa saja. Tapi kenapa untuk mencari solusi untuk banyak masalah ini sulit sekali, Bang Melki? Ya, jadi saya kira begini, sejak awal memang perjuangan dan usaha kita melawan COVID ini harus menjadi usaha bersama. Ya. Persoalan kita hari ini adalah karena semua pihak ini kan masih berjalan sendiri-sendiri. Ya. Pemerintah juga sudah berikan panduan, semua kita juga di bawah juga belum bersinergi satu sama lain dengan kuat ya. Seluruh komponen bangsa ini kita belum bersinergi dengan kuat sehingga kecepatan virus itu lebih cepat daripada sinergi kita sebagai satu bangsa. Dan juga saya setuju tadi bahwa dari Pak Luhut tadi sampaikan ini kerja bersama. Dan kalau ini kerja bersama tentu bapak kita adalah pemerintah. Dalam persoalannya adalah pemerintah sebagai komandan dari seluruh urusan ini. Nah, sekarang adalah bagaimana partisipasi dan bagaimana menggerakkan semua potensi bangsa ini adalah tugas kita bersama. Ya. Jadi pemerintah memberikan panduan sudah, Pak Luhut dan seluruh tim sudah bergerak. Nah, sekarang ini bagaimana seluruh pihak ini kita bersinergi. Kami di DPR RI ini semua komisi tanpa kecuali, semua fraksi tanpa kecuali sudah mendorong agar ini kita menjadi usaha bersama. Nah, sekarang teman-teman dari ikatan profesi dan seterusnya juga kerja bersama. Nah, persoalan kita begini, Mbak Sylvia. Panduan ini sudah ada. Penegakan terhadap aturan ini sudah berjalan. Nah, tapi memang di lapangan ini sekarang hari-hari ini itu real banyak hal yang harus kita benahi. Sebagai contoh misalnya, ini Pak Luhut juga kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan persoalan obat dan alkes yang juga hari-hari ini selain oksigen, tentu obat yang juga untuk penanganan COVID sekarang juga kami dapat laporan juga di lapangan mulai sudah ditemukan. Mungkin perlu mengajak bersama duduk dan kita bicara mendiskusikan mencari solusi dan mengajak semua. Jadi selain Menkes dan juga tim di Kemenkes, perlu juga ajak teman-teman dari industri farmasi, dari alkes juga mereka terlibat dan saya setuju bahwa ini menjadi program dan kerja bersama. Baik. Dan jangan semua mengharapkan ini pemerintah saja. Ya. Dan basis komunitas terkecil tadi itu di skala mikro tadi seperti Pak Anwar sampaikan perlu kita aktifkan betul. Baik. RT, RW, dusun kampung, desa kelurahan ini penting ini. Bang Melki, tapi untuk menunggu semua pihak bersinergi itu kan butuh waktu. Nah, ini harus dibantu dengan penegakan hukum. Ada tugas kepolisian di situ. Pak Fadil, kalau Anda melihat misalnya kalau kita berbicara kelangkaan obat-obat yang terjadi, Pak Luhut sudah mengatakan kalau ada yang mencoba bermain-main terkait dengan obat-obatan ini, tindak. Kemudian kalau ada masyarakat yang tidak patuh, tindak. Kalau ada pejabat kepala daerah yang tidak patuh melaksanakan PPKM darurat, tindak. Seberapa jauh komitmen kepolisian untuk menindak yang seperti ini, Pak Fadil? Sampai hari ini, bagi mereka yang melakukan penimbunan, markup harga, sudah ada 2 kelompok yang kami tindak di Polda Metro Jaya. Obat-obat yang menjadi konsumsi tenaga kesehatan yang harusnya diberikan kepada pasien, itu ada 4 kelompok yang kami sudah lakukan penindakan, Mbak Sylvia. Yeah. Ini terkait dengan distribusi obat-obatan. Demikian juga dengan distribusi dan pengawalan oksigen. Tidak ada 2 kelompok pelaku yang 2 kami tindak terkait dengan menaikkan harga oksigen di luar dari harga patokan yang harus disampaikan. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit masalah bagaimana Polri bersama teman-teman TNI melakukan upaya-upaya community mobilization dan community partnership di hulu terkait dengan 3T. Kami juga melaksanakan ini sebenarnya. Jadi sinkronisasi antara lembaga dengan masyarakat, semua juga kita kerjakan. Upaya-upaya testing mandiri, upaya-upaya testing di tingkat RT, itu kami latihkan melalui tangguh kesehatan. Di situ ada relawan-relawan yang bisa melakukan, kami latihkan. Kami mintakan swab antigennya dari
dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi. Baik. Kita buat tracing. Polri sendiri memiliki tenaga tracer. Bintara-bintara Polri yang baru juga kita latih untuk melakukan tracing. Minimal sampai dengan 5 sampai 10 kontak erat. Demikian juga dengan treatment. Apa yang menjadi pedoman dari Kementerian Kesehatan itu terus kami latihkan kepada Kementerian Kesehatan, kepada anggota Babin Kamtimas kami supaya relaksasi tenaga kesehatan yang di hulu ini bisa kami bisa lakukan. Bagaimana mensukseskan isoman itu kami latihkan, kami ajarkan, kami kontrol, kami datangi masyarakat itu, kami bantu puskesmas. Jadi sekarang persoalannya sebenarnya seberapa kuat kita mau bersinergi, mau melihat dulu persoalan di lapangan, lalu kemudian bekerja bersama gitu. Yeah. Jadi kalau angka-angka soal testing kurang, kemudian tracing kurang dan sebagainya pasti itu akan ketemu. Baik, oke. Itu terus kami perbaiki. Oke, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Luhut karena Pak Luhut tidak bisa bersama kita sampai akhir acara. Tapi sebelum kita mendengarkan closing statement dari Pak Luhut, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, skenario demi skenario telah disiapkan apabila PPKM darurat ini belum juga berhasil untuk menurunkan laju penularan COVID-19. Kita ingin mendengar lebih jauh dan sekaligus closing statement dari Pak Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali. Pak, apa yang bisa dilakukan pemerintah, skenario-skenario yang disiapkan pemerintah apabila PPKM darurat kita tidak juga berhasil menurunkan kasus? Kita harus optimis dong, jangan nggak berhasil. Sebab kalau Pak Fadil ini kerja dengan tim dan juga tadi para pengamat dan juga semua kita lah bahu-membahu mendorong mestinya tidak ada masalah. Pasti akan membaik. Tapi kalau kita tidak tim, masih hanya mencari masalah-masalah ya repot. Kalau soal masalah kami udah hafal sekali lah. Jadi saya pikir bukan mengurangi dari teman-teman yang kasih masukan. Tadi saya kira Pak Wakil Ketua Komisi 9 sudah nyampaikan, saya kira udah bagus banget. Kita sih terbuka, jadi misalnya Saudara Herman tadi memberikan masukan gini, boleh Anda juga atau siapa aja nanti coba ikut dengan kami, lihat masalahnya lebih dalam. Tidak ada, hampir tidak ada yang kami tidak tahu. Tapi kan untuk menyelesaikan apa bisa sendiri, kan tidak bisa. Jadi harus pemerintah. Jadi saya pikir tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, saya hanya himbau supaya jangan dipolitisasi ini, itu aja. Karena ini menyangkut nyawa manusia, menyangkut kemanusiaan. Jadi kalau Pak Fadil nanti bertindak tegas, ya memang harus tegas. Ya. Karena tidak bisa kita bermain-main lagi dengan ini. Nah, tapi kalau soal skenario-skenario yang sudah kita siapin, semua itu sudah siap. Jadi sudah kami exercise, dan ya kita berdoa tentunya supaya yang paling buruk itu tidak terjadi. Tapi dengan kondisi sekarang, kalau tadi Pak Fadil sudah nyampaikan, sudah makin terkendali, kita besok akan lihat data-datanya. Ya kalau dalam 2-3 hari lagi membaik, ya kita akan optimis dalam 10 atau 12 hari ke depan mungkin sudah mulai flattening. Pada titik berapa dia flattening? Okay. Apakah nanti pada 30.000 atau 40.000? Nanti kita lihat besok, atau kita lihat beberapa hari ke depan. Ya kita kerja keras saja lah. Tapi kalau ada teman-teman yang mau ngasih masukan, saya senang sekali. Baik. Di kantor saya itu yang kerja anak-anak muda, dan mereka kerja dengan hati, tidak berpolitik. Politik mereka adalah bagaimana tadi masalah kemanusiaan ini bisa terselesaikan. Ya. Tidak ada kepentingan lebih dari situ. Dan sekali lagi, saya ngundang siapa saja yang mau memberikan masukan pada kami sangat senang hati untuk memberikan kesempatan itu. Itu aja dari saya, dan terima kasih pada Pak Fadil yang sudah kerja keras, dan saya berharap Anda tetap semangat, jangan pernah ragu untuk membuat Jakarta ini lebih baik lagi. Dan terima kasih pada Metro TV yang sudah mengundang saya. Terima kasih Pak Luhut, terima kasih di tengah kesibukan Bapak bersedia kami undang. The key is teamwork. Jangan banyak berpolitik, kita harus fokus pada kemanusiaan, fokus pada penanganan pandemi. Terima kasih Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah bergabung bersama kami di Indonesia Town Hall. Pak Adib, Dr. Adib, kita memang tadi seperti kata Pak Luhut, kita semua harus bekerja sama dan kita berharap tidak sampai keluar skenario terburuk.
Tapi jelas kita sudah mempersiapkan apabila kasusnya tembus 70.000. Yeah. Saya ingin tahu sebetulnya kekuatan kita masih bisa bertahan berapa lama? Apakah kita masih bisa bertahan ketika kasus sudah masuk 40.000, 70.000? Apakah kita masih bisa bertahan? Nakes-nakes kita masih bisa bertahan? Ya, jadi kalau bisa kita katakan saat ini memang kondisi fasilitas kesehatan ya. Kita nggak bicara hanya di hospital saja, kita bicara juga di puskesmas, karena puskesmas juga melakukan perawatan COVID ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu permasalahan dan harus ada upaya untuk kemudian penyelesaian. Dan saya kira tadi disampaikan oleh Pak Menko, mungkin Pak Menko juga sudah mendapat informasi ini. Karena okupansi rate-nya itu sudah lebih dari 100%. Memang ada usaha-usaha untuk menambah kapasitas gitu. Tapi yang jelas kalau saya bicara mengasumsikan, menganalogkan ini dengan sebuah keran air yang masih mengucur deras, maka harus ada kolateral yang harus dibuang, harus disudet alirannya itu supaya kemudian tidak semuanya mengalir semua ke fasilitas kesehatan. Upaya salah satunya tadi yang disampaikan Pak Luhut adalah isolasi mandiri yang 2, terpantau atau kemudian isolasi mandiri yang terpusat melalui karantina. Nah, isolasi mandiri terpantau dengan telemedicine itu sebenarnya sudah kami usulkan dan ini diapresiasi kemudian dilakukan saat ini. Sehingga apa? Masyarakat kemudian pada saat mereka melakukan isolasi mandiri tidak semuanya didorong untuk ke fasilitas kesehatan. Dan ini paling tidak jumlah pasien yang isolasi mandiri itu bisa dikatakan bisa lebih dari 50.000 gitu. Yang itu bisa kemudian kita pantau dan kemudian kita bisa berikan akses obat dan semuanya itu tentunya harus free dari pemerintah. Dokter, apa yang salah ketika misalnya ada laporan dari COVID-19 yang melaporkan masyarakat sampai ada 300 lebih yang harus meninggal dunia ketika isolasi mandiri. Sekarang kalau kita berbicara, kita harus memilih mana yang harus dikirim ke rumah sakit, mana yang harus melakukan isolasi mandiri. Tapi kalau kita mendengar ada banyak orang yang meninggal ketika melakukan isolasi mandiri, apa yang salah? Ya, jadi yang salah karena masyarakat tidak kemudian dipantau di dalam kondisi isolasi mandirinya. Nah, pemantauannya seperti apa? Karena kalau kita bicara mereka harus diketahui oleh tenaga medis. Pada saat kondisi sekarang tenaga medis sudah dengan tugas yang saat ini ya, di fasilitas kesehatan, kemudian puskesmas, di klinik, semuanya sekarang terforsir tenaganya ke situ semua, maka kemudian yang isolasi mandiri harus ada upaya untuk kemudian dipantau gitu. Nah, upayanya bagaimana? Mendekatkan akses pelayanan itu kemana? Dengan salah satunya dengan telemedicine, sehingga semua yang terpantau itu kita ada namanya triase. Triase, kemudian kapan dia itu harus dirawat, kapan dia itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Parameternya kita bisa pakai parameter saturasi oksigen, kita bisa parameter nafas dan kondisi klinisnya. Dan itu kemudian terpantau dalam satu sistem telemedicine tadi gitu loh. Baik, tapi sekali lagi ya dokter, ini akan kewalahan kalau keran di hilirnya itu tidak ditutup. Bang Melki, di hulu, apa yang bisa dilakukan kepolisian lebih jauh bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP untuk bisa membantu menutup keran di hulunya? Ya, jadi kita ini kan di kondisi saat ini kan sekaligus bekerja nih, paralel ya, tidak bisa satu-satu nih, karena ini kondisinya dalam kondisi darurat ini. Pertama tentu tadi, karena ini darurat yang utama itu, saya mau bicara yang paling prioritas ya, itulah penanganan di bidang atau di level hilir. Ini yang utama dulu nih, karena kita tidak sedang bicara tentang bagaimana mengamankan orang prokes, tapi yang sekarang, yang real sakit ini sekarang banyak sekali. Nah, tentu tadi sudah digambarkan oleh Dr. Adib ya dari ID. Sekarang tugas kita sebenarnya bagaimana mengkategorisasi orang sakit ini sehingga bebannya itu terbagi gitu. Nah, kalau dulu itu murni tugasnya tenaga kesehatan. Dulu, hari ini seluruh rakyat mesti diajari nih. Bagaimana cara dia bisa memilah dengan gampang, pasien ini itu kategorinya kategori apa. Jadi kalau bisa tangan rumah aja. Saya beberapa kali, saya sekarang tiap hari ini cuma urusannya cari orang rumah sakit lah gitu ya. Rata-rata sehari bisa antara 8 sampai 10 orang kurang lebih. Itu ternyata yang kita bawa ke rumah sakit juga itu setelah sampai rumah sakit, ternyata itu saturasinya masih bagus. Bisa di rumah. Nah, ini kan sebenarnya kalau rakyat diberitahu, itu penanganan awal di tapisnya tuh dari bawah dulu. Itulah sebenarnya kekuatan dari PPKM skala mikro itu, jangan sampai juga kendor. Harus ada posko atau ada satgas gitu di level terbawah itu, kemudian dia yang menapis lebih awal. Cuman dialah yang berurusan dengan tenaga kesehatan terdekat, entah itu nakes pribadi ataupun tapi ternyata selama ini tidak jalan posko itu belum jalan. Nah, cuma sekarang ini itu masih diaktifkan. Nah, makanya kemudian menurut saya kita jangan lagi menaruh beban ini cuma pada nakes yang lagi bertempur di garis depan. Tapi kan nakes kita kan cukup banyak nih masih longgar. Termasuk juga ada di tahap-tahap akhir di kampus-kampus nih. Termasuk kita kayak ini Pak Fadil dan teman-teman TNI, Polri ini kan punya pasukan juga sebenarnya. Nah, ini tinggal tadi itu saya tuh masih sulit mendengar mana sinergi ini cepat di lapangan untuk berbagai kasus ini. Di level penanganan pasien sakit, kalau level hulu ini ahlinya ya polisi dan tentara itu paling jago lah kalau suruh sekat-sekat dan suruh menindak itu
keahlian tentara dan polisi lah itu. Oke, Pak kita Fadil tunggu punya nanti tanggapan keahlian dari itu. Pak Fadil dan juga saya akan mempersilahkan Mas Hermawan untuk bertanya ke Pak Fadil. Tapi sekali lagi kita harus jeda lagi pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi usai jeda. Kita sudah tiba di penghujung Indonesia Town Hall. Mas Hermawan, kita sangat bernaruh harapan pada kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk menjaga gawang kita. Karena ini harus lebih serius nih penegakannya terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan. Apa yang Anda ingin tanyakan kepada Pak Kapolda, mumpung Pak Kapolda masih ada di sini? Iya, Mbak Zilvia, sebenarnya kalau urusan penegakan hukum, aparatur kepolisian kita udah ahli lah ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kapolda, Irjen Fadil, sebenarnya peran Babin Kamtibmas, karena Babin Kamtibmas ini ada di tengah masyarakat, bersama masyarakat, dan menarik, disinilah hulu persoalan kita semua, karena ada di tengah masyarakat. Pertanyaan saya nanti begini Pak Fadil, ini peran Babin Kamtibmas harus kita juga kapasitasi, bukan dari perspektif penegakan hukumnya, tapi persuasifnya untuk perubahan perilaku. Kalau saja Babin Kamtibmas itu bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, dan juga aparatur di lurah, itu bisa memaksimalkan RW misalnya. Anggaplah satu RW itu satu ruang atau tempat isolasi mandiri. Kalau kita jumlahkan seluruh Indonesia, itu jutaan jumlahnya. Tetapi di situ kan harus diajarin bagaimana berkoordinasi melakukan isolasi mandiri itu yang jauh dari kontaminasi langsung keluarga dan lingkungan. Jadi tidak hanya menegakan hukum, tapi sebagai edukator juga ini. Sekaligus nanti untuk penegakan perilaku itu dimulai dari lingkungan yang terkecil itu. Bagaimana peran Babin Kamtibmas bersama influencer lain, tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan ini yang harus dikuatkan di hulu persoalannya. Silakan dijawab Pak Kapolda. Baik. Upaya-upaya di hulu itu sudah dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas. Sebelum ada PPKM Mikro di Jawa Timur itu ada namanya Kampung Tangguh. Di Jakarta juga itu ada. Gimana tangguh di bidang kesehatan, tangguh di bidang sosial ekonomi, dan tangguh di bidang keamanan. Masyarakat kita ajak dan kita latih bagaimana melakukan pemulasaran jenazah, bagaimana melakukan testing. Bahkan di beberapa kelurahan dan RW di Jakarta, kita sudah membentuk PPKM Mikro, di samping ada posko di kelurahan, juga ada relawan-relawan yang pada saat-saat tertentu ada warga masyarakat yang merasa ada gejala, ada simptom, masyarakat yang sudah kita latih untuk melakukan swab antigen ini bisa langsung mendatangi mereka, karena kan rata-rata mereka semua punya WA group. Jadi upaya-upaya 3T berbasis komunitas itu sudah kita latihkan, dan Babin Kamtibmas punya kemampuan untuk itu. Bahkan di Polda Metro Jaya, Babin Kamtibmas ini saya lakukan pendidikan khusus. Epidemiolog saya datangkan, tenaga kesehatan saya datangkan, kemudian teman-teman yang ahli di bidang pelatihan bidang sosial ekonomi juga saya datangkan. Jadi Mas, upaya-upaya itu ada, dan Panglima TNI bersama Bapak Kapolri beberapa kali datang ke lapangan melihat bagaimana posko PPKM Mikro ini berjalan, dan apabila terjadi klaster, bagaimana mekanisme mikro lockdown, bagaimana upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Apa itu yang dikerjakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Melki tadi itu kita sudah kerjakan, dan di Jakarta mulai datang ada 55 RW zona merah, ada 1004 zona oranye. Itu perlakuannya masing-masing di luar kepala Babinsa dan Babin Kamtibmas itu mereka lakukan, Mbak. Jadi itu 4 pilar, ada kepala desa, ada polisi, ada tentara, kemudian ada dokter puskesmas. Itu kita kerjakan di hulu, basis komunitas. Sekali lagi semua pilar harus bekerja ya Pak Kapolda. Sukses terus untuk Pak Kapolda, selamat berjuang Pak Kapolda. Ini kerjaan Pak Fadil ada banyak sekali nih ke depan. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Indonesia Town. Baik. Pak Kapolda, Pak Fadil. Terakhir catatan dari Bang Melki, singkat Bang Melki, bagaimana supaya PPKM darurat ini bisa berhasil menurunkan laju kasus COVID-19? Jadi pertama, kita mesti dengan semangat positif memaknai bahwa PPKM darurat ini adalah panduan kita untuk keluar dari situasi yang kritis ini. Karena ini sebagai panduan, itu tentu harus dikerjakan oleh kita bersama, bukan cuma tugas 1-2 pihak, seluruh kita. Satu sama lain. Itu pertama adalah kita harus berpikir positif, mengerjakan panduan ini dengan baik di lapangan. Yang kedua menurut saya, terkait dengan persoalan COVID-19, ini kita masih harus memulai
apa yang disebut dengan jangan takut, ya. Ketakutan kita ini yang membuat kita nih akhirnya sekarang ini semuanya itu, mohon maaf, dilempar semua kepada nakes. Itu sudah nggak benar ini proses ini. Sekarang yang terdekat dengan korban itu jangan takut dengan cara mereka harus diberitahu. Sekarang masih ada panduan ini. Bagaimana semua rakyat Indonesia ini paham ketika ada yang sakit ditangani pada kesempatan pertama itu seperti apa. Ya. Itu kerjaan kita semua, bukan cuma kerjaan nakes nih. Ya. Jadi menapis status dari si pasien COVID ini adalah tapisan pertama itu di keluarga, di Ya. teman-temannya. Ini Jangan harus semuanya diajar ini. dibebankan kepada Jangan nakes, kasih ya. ke nakes. Karena saya punya pengalaman bahwa banyak yang kita dorong ke rumah sakit itu setelah dites, ternyata dia belum pantas ke rumah sakit, mesti pulang dulu. Baik. Nah ini yang harus dilatih masyarakat kita untuk paham. Jadi jangan semua dikasih ke nakes. Nah ini perlu menjadi pekerjaan kita secara bersama di Indonesia. Dan jangan lupa, jangan cuma ingat PPKM darurat Jawa Bali. Ini eskalasi seluruh Indonesia ini tinggi nih. Di luar juga harus waspada NTT sudah 1.000. Ya. Nah, ini yang mesti Oke. kita antisipasi nih. Baik. Tempat saya di NTT itu sudah cukup tinggi. Nah, mesti kita urus baik-baik nih seluruh Sebenarnya Indonesia. tidak boleh ada lokasi yang lengah ya. Nggak di boleh seluruh Indonesia tanpa kecuali. Terakhir, Dr. Adib. Ya, jadi yang pertama tentunya saya selalu sampaikan bahwa dengan kondisi saat ini maka harus ada upaya untuk contingency plan yang harus dipersiapkan. Saya harus sampaikan sekarang buat masyarakat bahwa jangan sampai ada yang sakit. Kenapa? Rumah sakit penuh. Tenaga kesehatan beberapa sudah ambruk. Bahkan bisa kita katakan angka kematian pun kita sudah masuk di dalam angka kematian yang di bulan ini naik 3 atau 4 kali lipat dibandingkan yang bulan yang sebelumnya gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi satu parameter bagi kita bahwa ada sebuah kondisi yang overload capacity dari sisi fasilitas kesehatan, kemudian akhirnya kekurangan oksigen. Karena apa? Supply demand-nya sangat tinggi saat ini. Kita nggak bisa menyalahkan. Jadi saya selalu melihat bahwa ini adalah aspek kepentingan bersama yang harus kita selesaikan. Baik. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada masyarakat, jangan sampai ada yang sakit. Ya. Karena apa? Rumah sakit semua penuh. Ya. Maka ada upaya yang juga harus dilakukan oleh masyarakat, mematuhi protokol. Kemudian PPKM ini adalah satu upaya untuk supaya Anda jangan sakit, Ya. karena kalau sakit Anda nggak bisa dapat rumah sakit. Baik. Karena rumah sakit semuanya udah full. Tenaga kesehatan pun juga sudah, saat ini pun juga banyak yang kemudian sakit melakukan isolasi mandiri. Bahkan bisa dikatakan yang terpapar Ya. sekarang lebih dari 1.000 tenaga medis, Baik. tenaga kesehatan. Nah ini yang saya kira perlu untuk kemudian menjadi upaya kita bersama. Betul. Kalau di bahasa militer ada namanya Sishan Kamrata, Sistem Pertahanan Keamanan Nah, Rakyat ini benar Semesta. nih. Baik. Karena ini memang upaya yang harus kita lakukan bersama. Please, tolong kami di fasilitas kesehatan, tolong kami para dokter dan nakes ini untuk kemudian tidak terbebani dengan apa? Masyarakat benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Itu Baik. yang penting. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Adib, Bang Melki, dan juga Mas Hermawan telah bergabung Ini bersama bagus kami. Sekali lagi pemirsa, patuhi selalu protokol kesehatan. Ini harus menjadi upaya kolektif kita untuk menyukseskan PPKM darurat. Kita harus bisa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Talk. Terima kasih. Metro TV,